Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana penelusuran informasi dapat mempermudah kita dalam menemukan jurnal atau artikel secara online melalui repositori Unair, Sinta, dan Indonesia OneSearch. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nazwa Indra Pratiwi dengan NPM 240608101 dari program studi D3 Perpustakaan. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan repositori Unair? Repositori Unair adalah layanan penyimpanan digital secara resmi dari Universitas Airlangga untuk mengumpulkan, mengelola, melestarikan, dan menyebarluaskan berbagai karya ilmiah sivitas akademika seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, hingga hasil penelitian yang berfungsi sebagai sumber referensi utama yang dapat diakses secara terbuka atau open access oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas. Nah, berikut kita akan mencoba melakukan penelusuran pada repositori Unair. Selanjutnya, pada repositori Unair, kita akan klik ini webnya. Itu terdapat beberapa format. Pada repositori Unair, itu kita bisa melihat tampilannya yang elegan, yang di-forward by a prince, dan dia itu adalah sekumpulan yang terdapat jurnal, artikel, buku, penelitian, research. Nah, di sini ada menu pencarian, ada latest edition, yaitu terdapat koleksi dari yang mulai kemarin, yang lalu-lalu, yang diupdate sebagai bahan referensi untuk kalian. Dan juga ada advanced search, yaitu kita bisa mencarinya dan menggunakan nama dokumennya apa, judulnya apa, kreatornya siapa, abstraknya, tanggalnya. Ini bisa kita pilih satu-satu untuk mencari pencarian kita. Untuk browse repositorinya itu kita bisa menentukan dari tahunnya, subjeknya, divisionnya, autorsnya, contributors, tipe, tesis tipenya itu apa. Untuk tahunnya itu kan kita bisa mau pilih mau tahun berapa jurnal yang ingin kita cari, subjeknya juga, kamu subjeknya tentang apa, dia ada di klasifikasi berapa, ataupun autornya. Nah, tentu kita mau pada about ini information tentang repositorinya, kita bisa melalui library.com/live UNRSCI di websitenya ini. Ada police for use di metadata.com, association, dissertation, information. Nah, di sini kita mau mencari misalnya adalah literasi, kita menggunakan teknik sintak. Kita cari, nah ini beberapa muncul artikel atau jurnalnya. Kita pilih tentang pengaruh self completion terhadap perilaku health seeking pada mahasiswa. Kita bisa langsung bisa langsung kita download dengan tipe artikel, uncontrolled keywordsnya, self completion, health seeking, ada subjeknya, divisionnya, creatorsnya, contributor, visiting user, date deficit, class modified, dan URL-nya. Kita bisa mendownload artikel tersebut. Nah, ini lengkap artikelnya. Kalau kita bandingkan dengan artikel-artikel lainnya, seperti pada hubungan antara lingkungan teman sebaya dengan perilaku seeking pada laki-laki. Ini dia masuk subjek di psikologi dan religion. Kita download di bentuk artikelnya. Kita juga bisa mencari yang lain, mencari tentang literasi dan informasi. Ini adalah boolean menggunakan plus. Kalian bisa telusuri lebih lanjut bagaimana jurnal atau artikel yang menurut kalian sesuai dengan kajian kalian. Dari ketiga media penulisan informasi, dari repositori Unair, Sintak, Mendik Saintek, sama OneSearch, kalian bisa menggunakan pencarian melalui judulnya saja, penulisnya saja, atau tahunnya saja, atau juga bisa menggunakan teknik singkat seperti tanda petik, ataupun teknik boolean and or not yang dapat mempersempit dan memperluas hasil pencarian agar mempermudah dalam menemukan jurnal atau artikel sebagai bahan referensi untuk kalian. Selanjutnya, pada pencarian Sinta, apa sih yang dimaksud dengan Sinta? Sinta itu termasuk sistem pengindeksan dan penelusuran informasi yang dikembangkan oleh Riset Dikti tahun 2016 yang menyediakan akses ke informasi ilmiah dan teknologi dari peneliti, akademis, praktisi di Indonesia. Pada penelusuran Sinta ini, kita bisa menggunakan teknik Sinta dan boolean. Selanjutnya, pada repositori Sinta, Mendik Saintek Provide, itu terdapat beberapa navigasi seperti author, subject, affiliation, search, FAQ, CO, registration, and login. Jadi ada authornya, kita bisa mencari jurnal-jurnal atau artikel yang kita inginkan yang telah di support oleh Garuda, Anjani, Bima, Ram, Repositori, Aigun, Nulis, Arjuna. Pada tampilan itu lebih profesional. Untuk mencari author, itu kita bisa mengetikkan dosen atau seorang yang mengerti dalam bidang penelusuran informasi atau sebuah yang telah menerbitkan artikel atau jurnal. Bisa kita mencari, kita search. Nah, ini ada salah satu dosen dari Universitas Lampung yang mengajar di 3 perpustakaan. Dia itu dengan ada 45 sinta score overall, 31 sinta score 3 YR, 45 aku score, 31 aku score dia dengan hidupnya Scopus, Garuda,
Google Scholar. Nah, di dalam Google Scholar banyak jurnal-jurnal yang tidak ramah. Mau mencari. Nah, ini juga ada salah satu desain 3 perpustakaan. 91% store overall, 67% store, 91 app store, 67 app store. Ini tidak ada bagian format Scopus, Garuda. Ini dapat satu Google Scholar, dapat banyak jurnal yang diupload dan ramah belum. Seperti Hamadin Zainul dari Universitas Negeri Padang, Untung Raharja, dan lain-lainnya. Kita mau mencari jurnal. Ya, kita kasihkan kata kuncinya, kita mencari ilmu perpustakaan. Dia akan muncul beberapa jurnal yang kita inginkan. Kita tentukan lagi sesuai kebutuhan kita pilih. Yang pertama dengan S2 Akredit dan Garuda. Kita bisa lihat singkat duanya Garuda. Kita mencari bisa buka dari seluruh sekolahnya. Banyak ya. Kita mau dari literasi informasi dalam proses pembelajaran. Kita jurnalnya dalam bentuk kualitas. Kita mencari yang lainnya. Ini yang bangun sesuatu yang saya dari manajemen sistem. Kalian bisa mencari atau memasukkan kata kunci mau dari jurnalnya, nama penulisnya, atau subjeknya yang kalian cari. Kalian bisa menggunakan cinta ini. Dan ada pilihan berbagai filter dari nomornya jurnal itu dan filter cinta 1, cinta 2, cinta 3, cinta 4, cinta 5, cinta 6, dan subjeknya itu mau lihat agriculture, engineering, art, health, science, ekonomi, humanity, sosial, education, atau religion. Bisa kalian pilih. Yang pertama dia ada terdapat 15.456 total jurnals, 1919 data publishers. Bisa kalian cek-cek. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu ada Indonesia OneSearch. Indonesia OneSearch lahir dan dipublikasikan pada Maret 2016 dalam naungan PNRI menggunakan IO sebagai pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan nasional, museum, dan arsip di seluruh Indonesia dan akses ke sumber elektronik internasional atau e-research dalam naungan perpustakaan RI. OneSearch, kita mencari OneSearch Repositories Library, kan menu utamanya terkesan klasik. Dan dia terdapat kata kunci, dapat beberapa navigasi seperti institusi, perpustakaan, repositori, cara daftar repositori, format, dan struktur informasi. Pada navigasi perpustakaan, dia terdapat beberapa jurnal atau artikel yang telah disediakan atau diupdate, seperti pada jurnal studi tafsir yang telah diupdate pada 1 hari kontrak dengan AID 9205 dan Ruya Akbar Dunia yang telah diupdate pada 3 hari Ruya dengan AID 9204 dan jurnal atau artikel lainnya. Dan pada navigasi institusi, yaitu sektor university, special, school, public, arsip, nasional, museum, atau park, dengan namanya seperti kontradiksi, dengan sektornya school, yang diupdate pada 1 hari kontrak, dan ada juga Ruya Akbar Dunia, yang sektornya itu public, yang diupdate pada 3 hari Ruya, dan si master, yaitu sektornya public, dia diupdate pada 3 hari Arya Waratmaji, dan ada juga Gerbang Ilmu Nusantara, yang sektornya itu arsip, dan diupdate 8 hari jenis jurnal. Pada bagian navigasi repository, dia terdapat beberapa format mulai dari status, headset, sektor, dan total seluruh dari jurnal yang telah disediakan. Itu mulai dari terdapat pada bagian-bagiannya itu ada title yaitu jurnal studi tafsir, ada library-nya itu jurnal studi tafsir pada 9205, dan institusinya itu masuk kepada kontradiksi 12436, dan kotanya masuk pada Kabupaten Sleman, ada OIBAS dengan https://2 jurnal kontradiksi AID, dan prefixnya OIBC, formatnya itu dalam bentuk e-jurnal, software, subject, dan groups, dan lain-lainnya. Kita bisa kalian lihat atau telusuri lebih jauh lagi. Nah, untuk kita dalam pencarian, memasukkan kata kunci pencarian itu kita bisa melakukan dengan teknik sintak, yaitu tanda ketik. Misalnya kita mau memasukkan kata kuncinya ilmu dan peradaban, kita bisa melakukan tanda ketik dan kita klik cari, dan terdapat muncul beberapa jurnal artikel. Kita bisa lihat di dalam buku kita mau ilmu dan peradaban. Dia ada bentuk main authornya mau abdu, formatnya type, bahasanya. Di sini ada dalam bentuk lokasi, deskripsi, daftar isi, tampilan petugas. Selanjutnya, pada pencarian dengan teknik boolean, yaitu and atau plus, kita akan mencari literasi plus edukasi. Dan kita cari, ini muncul beberapa. Nah, ini adalah beberapa tampilannya. Bisa lihat ya, dari ini tuh arsip, info, application, dan PDF atau jurnal. Bisa kita sesuaikan dan kita koreksi lagi sesuai dengan yang kita kaji. Nah, ini ada metodenya, ada Paluti, Mary Fraida, Tri, Habibah Fitri. Formatnya, bahasanya, dan juga sama pada lokasinya, deskripsinya, data isinya, dan tampilan petugasnya. Kita bisa membuka pada, nah ini adalah bentuk doi-nya, keywordnya, edukasi, aksesibilitas, cyberbullying, abstraknya,
Nah, dan ini kita bisa langsung dalam bentuk PDF, muncul artikel jurnal yang tadi kita cari. Bisa kita baca-baca atau kita bandingkan dengan referensi jurnal atau artikel lainnya. Dan kalau menurut kita sudah pas, ini bisa kita download. Untuk pada teknik boolean selanjutnya itu bisa kita menggunakan not atau min. Kita mau mencari untuk apa min slan, bisa kita cari. Nah, ini muncul. Nah, pada not ini dia mempersempit hasil pencarian dengan salah satu suku kata tidak termasuk dalam pencariannya. Oke, nanti kita mau membuka pada tulisan selang. Dia juga sama kayak tadi, ada lokasi, deskripsi, dan tampilan petugasnya. Untuk selanjutnya itu kita bisa mencari pada kata kunci selanjutnya, yaitu ada or, untuk memperluas hasil pencarian dengan menggunakan tanda garis lurus. Kita cari. Ini kita bisa lihat dokumen dalam bentuk buku, basis notice book, hasil artikel. Nah, ini rata-rata pada bentuk buku. Sama lokasi, deskripsi, dan isi tugas. Ini jurnal-jurnalnya, bisa langsung kita download. Lalu kita mencari referensi lainnya. Sekian video kali ini. Dari 3 cara penelusuran tersebut, kita dapat membantu kita dalam mempermudah pencarian, menghemat waktu pencarian, dan menghindari plagiarisme. Semoga dari ketiga cara penelusuran dapat membantu teman-teman ya. Sampai jumpa.